Terima kasih Pak Hebron, terima kasih Ya, Pak sama-sama. Irwan yang sudah mengundang kami. Salam juga. Maaf kalau saya lipat tangan karena lagi dingin di sini. Berapa derajat Pak Sam? Mungkin sekarang sekitar 8 derajat mungkin. Oh, masih oke lah. Masih oke. Saya lagi pasang heater tapi masih tetap juga dingin nih gini. Tapi nggak apa-apa kalau ini bisa tahan. Saya shalom untuk semuanya dulu. Salam. Dari Sydney. Kasih karunia Tuhan menyertai Bapak Ibu yang sudah Tuhan panggil dan setia terus berdoa untuk Indonesia dan bangsa-bangsa. Kami di Australia tetap juga merindukan untuk didoakan karena negara ini banyak tantangan, tetapi Tuhan itu luar biasa untuk bangsa ini juga. Terima kasih kalau saya diberikan kesempatan untuk sharing, karena saya percaya biarlah apa yang akan saya bagikan, yang Tuhan taruh di dalam hati pikiran saya sejak Pak Irwan menyatakan bahwa saya bertugas hari Rabu jam 9 Sydney. Saya sediakan hati untuk mendengar suara Tuhan supaya apa yang saya sampaikan bisa menguatkan kita semua. Bapak Ibu tentu sudah sering mendengar banyak firman Tuhan ya, tetapi biarlah apa yang disampaikan hari ini akan terus menguatkan kita semua. Ya, kalau ada yang tahu saya ini berasalnya dari Pulau Timor. Ya, ada yang dari Pulau Timor. Nanti ini kita bisa perkenalan dari mana asal saya. Sudah lebih dari 40 tahun di Australia. Waktu mulai dari masa muda, terima Tuhan Yesus. Tahun 70-an di Surabaya, langsung Tuhan kirim ke Australia untuk hidup di sini, bekerja di sini, berkeluarga di sini, melayani di sini, dan sekarang beranak cucu di Australia, dan sudah masa-masa mendekati masa pensiun di Australia, tapi hatinya tidak pernah berhenti untuk melayani jemaat di sini dan memimpin gembala-gembala yang muda supaya mereka bisa lebih baik daripada kita yang pada mulanya waktu itu belum banyak pengalaman. Thank you. Nah, hari ini sebelum saya sharing firman Tuhan, saya ingin sedikit sampaikan apa yang saya percaya tentang Indonesia. Nah, ada seorang hamba Tuhan ya bernama Rick Riding di Yerusalem, dia orang kulit putih. Mungkin terakhir dia ada datang ke Indonesia. Saya dengar ada ke beberapa negara. Dia World of House of Prayer di Yerusalem. Waktu dia sedang berdoa, Tuhan berikan penglihatan, dan penglihatan itu berulang-ulang dan membuat dia yakin bahwa Tuhan sedang berbicara tentang bangsa-bangsa, termasuk juga dengan Indonesia. Apa yang saya bagikan biarlah konfirmasi bagi saudara yang ambil bagian dalam pelayanan doa, dalam pelayanan misi, agar saudara makin teguh bahwa Tuhan sudah meneguhkan. Nah, pertama penglihatan yang dia lihat adalah ada satu kelompok orang yang datang dengan menaiki kuda, mengendarai kuda, ya. Mereka dengan kecepatan tinggi membawa obor sedang menuju ke Yerusalem. Dan pada waktu dia melihat, ya, dari jauh begitu cepatnya mereka datang dengan kuda-kuda itu, ya, mendekati, dan waktu dia melihat ada bendera Korea dan muka-muka orang Korea. Di situ Tuhan katakan bahwa Tuhan sudah menyiapkan satu bangsa selama 50 tahun terakhir ini untuk membawa misi Injil Kristus ini kepada orang-orang yang dari Korea hingga Yerusalem. Itu banyak sekali negara di antara di situ hingga Korea, termasuk negara-negara Islam, negara-negara Timur Tengah, dan Tuhan sudah menyiapkan. Dan pada waktu itu dia melihat itu dan Tuhan memberikan penjelasan. Lihat, ini orang Korea sudah datang membawa misi. Dan memang benar tuh. Selama 30-40 tahun ini
sejak berkurangnya orang kulit putih untuk mengirim misionaris dari Asia, Tuhan mengirim orang Korea. Ya, benar. Orang Korea di misi sekarang di banyak yang saya kenal di tengah-tengah pandemik, mereka masih ada di Timur Tengah, khususnya daerah-daerah yang di mana bekas sedang perang ISIS itu, mereka ada di sana. Karena mereka kurang dimusuhin, karena mereka kulit orang Asia. Jadi mereka bukan orang Barat, jadi kurang begitu dimusuhin. Mereka bisa memberitakan Injil. Teman kami yang sangat baik, namanya Joshua Park, dia bawa tim gerejanya di mana kami sama-sama partner membawa berdoa di sini. Dia itu dengan timnya membawa jemaatnya hanya 300 orang, tapi dia bisa mengutus 27 misionari dari gerejanya orang Korea yang ada di Sydney untuk ditempatkan di Timur Tengah. Bayangkan. Dan dia, uang yang mereka terima, mereka bisa dukung misi-misi di sana. Itu hanya satu kelompok yang saya kenal. Begitu banyak kelompok misi yang sedang Tuhan pakai di sana. Nah, penglihatan kedua yang Tuhan berikan kepada Rick Riding di Yerusalem itu, waktu sedang dia berdoa, adalah datanglah unta yang banyak sekali menuju Yerusalem, melewati Silk Road, ya, Jalan Sutra itu, ya, melewati itu. Dan pada waktu mendekati ke Yerusalem, dia melihat, wow, ini orang-orang bawa banyak barang sekali, ya, bawa uang, banyak segala macam dagangan. Mereka ini waktu dilihat, ditanya benderanya orang Tiongkok, China, ya, saudara. Memang benar, sejak 20 tahun terakhir ini, orang-orang China itu berbicara mengenai back to Jerusalem. Back to Jerusalem. Selalu mereka rindu bahwa Injil ini kembali, di mana kembali kepada mulainya Injil dari Yerusalem ke seluruh muka bumi. Dan mereka percaya bahwa ini sudah waktu. Kami ada berapa kali bergaul dengan mereka. Memang mereka sudah menyiapkan untuk misi ke Timur Tengah. Bukan situ saja, tanpa disadarin, pemerintah mereka juga menyiapkan banyak infrastruktur, jalan-jalan yang bagus, perdagangan, buka perdagangan yang bagus. Jadi orang-orang Kristen yang dulunya dikejar, yang selalu bersembunyi di balik gereja di bawah tanah, mereka bisa sekarang membuka bisnis di kota manapun sampai ke Yerusalem untuk mereka buka bisnis. Tapi bisnis mereka itu khususnya untuk pakai misi. Mereka bisa mempengaruhi orang-orang setempat. Mereka bisa membawa pengaruh-pengaruh keuangan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, di teman-teman kami di sini, orang-orang dari bangsa yang gereja orang Tionghoa pun ada beberapa. Kami suka berkumpul berdoa, dan setiap kali ada pelayanan besar, kami selalu diundang sebagai salah satu pendoa. Di situ dia selalu katakan bahwa mereka itu tak henti-hentinya misi untuk membawa China ke Tuhan, tapi juga bawa bangsa-bangsa yang lain, khususnya sampai ke Yerusalem. Jadi terakhir kali waktu Pak Niko bawa banyak orang Indonesia ke Yerusalem untuk berdoa, ya benar, banyak negara datang. Tetapi 50% itu yang datang berdoa di Yerusalem itu adalah orang-orang dari Tiongkok, dari China. Bayangkan, Tuhan pakai luar biasa. Tetapi yang ketiga ini yang waktu itu diceritakan, mereka sudah memberikan saya map itu kepada saya, bahwa engkau salah satu yang harus memberitakan bahwa Indonesia ada di dalam mata Tuhan sangat luar biasa, penting sekali untuk ambil bagian dalam misi pekerjaan dunia ini. Dunia ini, Indonesia ada penting sekali. Nah, pada waktu penglihatan ketiga, Rick Riding itu melihat ada gajah datang menuju ke Yerusalem. Gajah datang menuju ke Yerusalem. Jalannya pelan-pelan, tapi bawa barangnya banyak. Dia sekali nabrak itu jembatan pun bisa jatuhkan, ya.
Dan pada waktu dia lihat, loh, ini orang-orang Indonesia. Orang-orang Indonesia yang bahkan orang-orang Indonesia bukan datang sendiri, bahwa teman-teman yang bangsa Malaysia, bangsa lain dari yang ada di Asia Tenggara, ada negara lain yang ikutin juga, orang-orang Pakistan, orang-orang India yang sudah kenal Tuhan, dibawa untuk ke sana. Dan pada waktu itu Tuhan menerangkan ke dia bahwa gajah itu gerakannya pelan, tapi impact-nya paling besar. Impact-nya, ya. Dan mulai menerangkan bahwa negara Indonesia itu adalah satu negara orang Kristen, satu negara adalah penduduk Islam terbanyak di dunia. Tetapi di sini pun ada pergerakan kekristenan, ada pergerakan Roh Kudus yang luar biasa di Indonesia. Kalau saudara tahu, 30 tahun yang lalu di Timur Tengah, orang Kristen itu ada sekitar, dari jumlah itu ada 10%. Tetapi sekarang tinggal hanya kurang lebih 7% di Timur Tengah orang Kristen. Kenapa? Orang Kristen yang ada di sana, masalah peperangan, mereka keluar ke negara Eropa, Amerika, Kanada, Australia, mereka melarikan diri. Tapi orang Indonesia, meskipun ada masalah yang tertekan, yang luar biasa, katakanlah seperti beberapa tahun 98, kebanyakan kembali. Mereka kembali ke tanah air karena Tuhan sedang mau memakai orang Indonesia. Indonesia adalah satu, orang Kristen Indonesia adalah orang Kristen di mana-mana. Banyak bangsa sedang mengalami kemerosotan kekristenan, tapi Indonesia salah satu yang kuat. Meskipun kita pasti temukan namanya gereja yang belum sempurna, ada kesalahan, ada kekurangan, tetapi pada umumnya rohnya masih semangat. Dan yang luar biasa, waktu gajah itu datang, ya, dia bawa para penyembah. Indonesia, menurut saya, kita itu tidak pandai untuk berkhotbah seperti orang Amerika, ya, tetapi atau seperti orang Singapura yang Inggrisnya lancar. Kita ini kalau dalam khotbah yang seperti ahli-ahli ini teologi apa semua gitu, kita masih dalam proses bertumbuh. Tetapi yang unggul dengan Indonesia adalah apa? Saudara percaya? Doa dan penyembahannya. Menyembah. Orang Indonesia adalah satu negara di mana sekarang begitu banyak menara doa di mana-mana. Kita di Australia sini, ya, saudara harus tahu, bisa kita kumpul beberapa kali untuk berdoa, tapi belum ada yang berdoa, tempat yang bisa berdoa 24 jam sehari. Tapi di Indonesia sudah banyak. Oleh karena itu hari ini saya hanya bisa meyakinkan dan konfirmasi bahwa Tuhan sedang merencanakan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang kekal, hal-hal yang membawa pengaruh dunia. Ingat bahwa Tuhan mau memilih seseorang, dia tidak milih hebatnya, kayanya, tapi dia selalu cari hatinya yang rindu. Bisa saya percaya kita yang berkumpul di sini, Tuhanlah yang sudah menyiapkan kita untuk hal-hal. Mungkin waktu kita terima Tuhan Yesus, waktu itu kita tidak pernah terpikir bahwa Tuhan menaruh hati untuk bangsa-bangsa. Waktu saya terima Tuhan Yesus pertama kali di Surabaya sebelum ke Australia, saya hanya ingat, saya hanya bawa satu saudara-saudara, teman-teman bawa ke Tuhan Yesus. Saya mau bawa banyak orang ke Tuhan Yesus, itu saja. Saya tidak terpikir untuk jadi gembala sidang, tapi karena waktu tahun permulaan tahun 80 belum ada orang
belum ada gereja, belum ada pendeta. Jadi kita kumpul aja. Nggak ngerti Alkitab yang banyak juga kumpul aja. Yang penting apa yang saya dengar dari pendeta di gereja orang barat, saya bawa ke orang-orang Indonesia. Ini apa saja yang dia khotbahkan, saya bagikan itu aja. Tapi akhirnya berkumpul, dan yang luar biasa dari mereka itu sampai sekarang masih ikut saya sudah hampir 40 tahun, bayangkan. Saya nggak tahu kenapa mereka hanya bilang mereka rindu sekali dengar sharing firman Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, saya hari ini hanya ingin bagikan sedikit. Karena saya percaya di Alkitab, karena kita mesti sharing firman Tuhan, di Alkitab itu ada satu pribadi yang doanya mengubah bangsa-bangsa. Amin. Doanya itu raja pun jadi ketakutan, bisa menyembah sampai menyembah dia. Dia bernama Daniel. Saudara, doanya kalau kita baca di Daniel 9, itulah doa yang Tuhan jawab sesudah dia mendengar itu firman Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia. Benar, Tuhan bawa kembali orang Yahudi kembali ke Yerusalem. Di dalam ini dia berdoa sampai ada peperangan rohani. Prince of Persia, Prince of Greece berperang untuk mau doanya itu tidak sampai kepada Tuhan. Tetapi Tuhan mengirim malaikatnya untuk datang menolong. Saudara belum pernah dengar yang demikian di orang lain kecuali seorang hamba Tuhan yang bernama Daniel. Itu luar biasa. Saudara, saya percaya apa yang membuat Daniel itu luar biasa. Padahal kalau kita semua baca kembali historinya. Dia anak bangsawan dari Yerusalem. Kerajaan Yehuda dikalahkan habis oleh Babel. Habis, Yerusalem itu hancur. Rajanya juga diculik, keluarganya di semua. Dia waktu masih masa muda harus ditawan, dibawa. Perjalanan dari Yerusalem sampai ke Kasdim, Babel itu berbulan-bulan mereka ditarik seperti binatang. Tapi waktu dia sampai di sana, Tuhan bisa pakai dengan luar biasa. Kenapa? Yang membuat dia sehingga raja yang paling ditakutin pada waktu itu adalah Raja Nebukadnezar. Takut sampai menyembah dia. Kenapa? Karena hikmat, pengertian, dia penuh dengan roh. Pada waktu itu Nebukadnezar bahwa dia penuh dengan roh Allah, roh Tuhan. Dia dipakai dengan luar biasa. Mulai dari masa mudanya, padahal pekerjaannya mula-mula hanya sebagai pegawai di istana, juru minum, bagian bantu-bantu. Tetapi Tuhan bisa pakai dia dengan luar biasa. Dan bukan itu saja, saudara. Temannya yang lain, Sardak, Mesak, dan Abednego, berbicara mengenai raja yang bangun patung. Kita semua sudah tahu kisahnya itu. Membuat Raja Nebukadnezar pada waktu itu mengubah peraturan bahwa semua bangsa yang di bawah penjajahannya, di bawah kuasanya, semua harus tunduk kepada Allahnya Sardak, Mesak, dan Abednego. Amin. Bukankah luar biasa? Itu yang namanya pengubah dunia. Luar biasa. Mereka mulai dengan orang yang boleh dibilang kalah perang, tertawan, dihina habis. Sampai hari tua pun mereka selalu dibilang, kamu ini
orang buangan dari Yerusalem yang dibawa oleh kakekku, bawa ke sini, ya. Mereka sampai demikian. Tapi nanti kita akan belajar beberapa hal dari mereka, bahwa luar biasa sekali. Sampai di masa kerajaan Babel sudah jatuh, diganti oleh kerajaan Media Persia. Persia itu Iran sekarang, ya, Iran. Kalau Media itu saudara tahu yang mana? Yang sekarang bangsa yang ada, orang-orang Kurdis itu orang Media. Kalau yang sudah tahu, ya, ada yang tahu? Kurdis itu orang Media. Kalau di Alkitab saudara bilang orang Media itu orang Kurdis. Yang ibu kotanya pada waktu itu adalah yang orang-orang Media yang sekarang ada mereka tidak punya negara sendiri, mereka satu bangsa yang besar. Mereka punya banyak orang di Iran, ada di Syria, ada di Irak, ada di Turki, dan terpencar ke seluruh. Itu orang-orang itu Media. Waktu itu disebut Media. Nah, rajanya adalah Raja Darius. Pada waktu Darius jadi raja pun, saudara, Daniel masih dipakai menjadi orang yang paling penting. Bahkan dari 3 orang paling penting, dia yang paling dihormati. Dan kisah yang terjadi di Gua Singa itu, saudara, waktu dia tidak dimakan, Raja Darius mengubah hukum. Dia mengeluarkan satu titah, bahasa Inggris kita bilang decree. Satu decree itu sangat penting sekali, bahwa seluruh bangsa yang ada di bawah kuasa dari Media Persia, ya, Koresi, kerajaan Koresi, itu semua harus tunduk kepada Allahnya Daniel. Luar biasa bukan? Semuanya harus tunduk. Dan saudara tahu, kalau saudara baca itu lebih dari 120 bangsa yang pada suku bangsa dan bangsa yang ada. Boleh dibilang Timur Tengah, mulai dari Pakistan, Afghanistan, sampai dari India, sampai ke Afrika Utara, semuanya di bawah kekuasaan Raja Media Persia pada waktu itu. Luar biasa besar sekali. Tapi pada waktu dia melihat sendiri di Gua Singa itu, Darius itu kagum kepada Tuhan dari Daniel. Luar biasa bukan? Nah, ini yang saya rindu bagikan. Yang pertama, kenapa itu sampai Tuhan pakai Darius dengan luar biasa? Daniel, saya ulangi, kenapa Tuhan pakai Daniel dan termasuk 3 temannya, Sadak, Mesak, dan Abednego. Ini yang perlu kita sebagai pendoa-pendoa coba kita terus pegang dan kita hidupin dan kita jaga di hidup kita, supaya ini yang bisa terjadi kepada Daniel. Karena saya percaya apa yang pernah terjadi di Daniel pernah juga terjadi dalam hidup Paulus. Paulus juga dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya juga percaya Tuhan pun bisa pakai Daniel di zaman abad ke-21. Meskipun kejadian Daniel 580 tahun sebelum Tuhan Yesus, sebelum Masehi, ya. Tetapi saya tetap percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang sama. Amin. Amin. Tuhan yang sama. Firman Tuhan katakan, dulu, sekarang, sampai selamanya. Ingat Ibrani 13 ayat 8. Ia tetap sama. Kalau dulu ia mempercayakan hamba-hamba Tuhan yang demikian, ini yang kita mesti pelajari. Kalau dari Daniel 1 ayat 8 dikatakan, ini yang salah satu yang rahasia yang kita, Daniel berketetapan, itu yang penting. Kita harus memiliki satu keputusan dalam hidup kita, bahwa saya akan setia kepada Tuhan.
Firman-Nya, saya tetap setia kepada Tuhan dan firman. Amin. Dia pada waktu itu, bayangkan, mengapa dia makan sayur? Saudara tahu? Kan kita semua sudah pernah baca, kenapa dia tidak mau makan daging, dia mau makan sayur. Ada rahasianya. Saudara tahu? Karena dia tinggal di istana, dia tahu daging itu bagi orang-orang Babel, ya, sebelum binatang-binatang itu disembelih, dipersembahkan dulu ke dewa-dewa mereka. Jadi dia tahu dia tidak akan menajiskan dirinya dengan makan makanan yang sudah dipersembahkan dewa yang lain. Dia hanya percaya bahwa hanya Yahweh, Tuhan yang dia sembah. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu yang dia pegang benar-benar. Ini yang harus kita ini. Kita harus setia dengan firman Tuhan. Meskipun itu harus kehilangan, harus rugi, kita harus ini, jangan kompromi dengan firman Tuhan. Mari, ini yang dikatakan, dia tidak mau hidupnya serupa dengan dunia. Dunia ini segala macam kan boleh jadi kan. Apa saja boleh kan. Dunia ini kan kompromi aja. Asal yang penting bisa menang. Tapi Daniel mengambil keputusan. Saya tidak akan mengkompromi kepercayaan yang dia bawa dari kecil. Dari Yerusalem. Hanya Tuhan yang dia sembah. Dia tidak akan makan. Dan kita lihat lagi, mengapa Raja Nebukadnezar dapat mengubah hukum peraturan pada waktu dari perapian itu, 3 temannya Daniel, Sardak, Mesak, dan Abednego itu tidak terbakar. Dia dapat mengubah. Dia katakan siapapun yang berani menghina Tuhannya Sardak, Mesak, dan Abednego, rumahnya akan dihancurkan. Saudara bisa bayangkan, bisa begitu luar biasa. Raja yang paling ditakutin pada waktu itu, ya, paling ditakutin. Kalau raja bilang mati, tapi mereka tidak takut. Ini yang kedua yang perlu. Selain pertama yang saya katakan, kita harus setia dengan firman Tuhan. Kita di muka bumi ini jangan takut. 3 anak itu, anak muda itu kan mereka masih muda, api kan. Tapi kalau saudara baca di Daniel 3, mereka bilang, kami ya tidak akan menyembah patung. Meskipun Tuhan tidak dengar doa kami, Tuhan tidak mengabulkan, kami harus mati dibakar pun, Raja kami tidak akan menyembah patung itu, karena kami hanya menyembah satu Tuhan Allah yang kami kenal, yaitu yang disembah oleh Musa, Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara-saudara, itu yang harus ada dalamnya. Jangan takut. Takut itu yang membuat kita bisa lemah. Karena mereka tidak takut, firman Tuhan katakan waktu mereka di perapian itu, Nebukadnezar melihat ada orang keempat, bukan? Saudara, yang dia katakan itu seperti anak dewa yang ada di situ. Padahal dia tahu hanya lempar 3 orang di situ. Bahkan orang yang melempar pun kepanasan, mati kepanasan. Tetapi mereka 3 keluar. Mereka bertiga keluar dengan tidak ada satu apapun dijamah oleh api yang begitu panas. Saudara, di Australia baru-baru ini kebakaran. Kalau kita berani dekat kebakaran hutan, masih 100 meter saja jarak dari kebakaran hutan, panas itu kita bisa mati kepanasan, saudara. Dan ini 7 kali dipanaskan. Saudara percaya bahwa ini yang perlu kita belajar.
apapun yang kami suami istri, kami sudah melalui banyak tantangan dalam hidupnya. Kami namanya ada orang iri hati, ada orang ingin menjelekkan kita, ada orang ingin mau menjatuhkan. Ada saja. Kita punya masalah pribadi ada. Masalah apa anak ada. Tetapi kami tidak pernah takut. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang luar biasa. Dia sanggup melindungi kita. Dia sanggup menyertai kita, mendukung kita. Saya percaya di tengah-tengah badai apapun, kita jangan sampai kata takut itu mengambil alih dalam hidup kita. Tapi kita katakan, Tuhan yang kita sembah lebih besar dari api yang akan membadai. Dan di terakhir, saudara, yang ketiga, saudara, terakhir, ya, kita lihat mengapa Daniel di dalam Daniel pasal 6, musuhnya yang ingin menjatuhkan dia tidak bisa menemukan kesalahan apapun di dalam dia. Baik di pekerjaannya, baik di dalam hidupnya, di dalam semua tindak tanduknya, tidak bisa diketemukan kesalahannya. Yang mereka ketemukan satu, yaitu dia tiap 3 jam dia pergi berdoa. Benar kan? Jam yang sama, dia tinggalkan kantor, dia ke rumahnya, dia bangun rumahnya yang jendela menuju ke Yerusalem, dia tetap berdoa. Ini, saudara, tidak diketemukan kesalahan. Ini kita sebagai anak-anak Tuhan di zaman sekarang ini. Dunia ini sedang mencari orang-orang yang punya karakter yang bisa dipercaya. Dan saya katakan, biarlah kita di sini adalah pribadi yang memiliki karakter sampai orang kirim hakim apapun, polisi, detektif pun tidak bisa menemukan kesalahan apapun di dalam hidup kita. Puji Tuhan, kalau kita ada dalam Tuhan, Tuhan terus membentuk kita supaya apa? Karakter kita makin serupa seperti Kristus. Kita harus hidup kita seperti Kristus. Supaya waktu orang melihat kita, yes, orang melihat Kristus yang berkarya di dalam hidup kita. Nah, saya tidak panjangkan lagi, saudara-saudara, tetapi biarlah saya ulangi lagi, mengapa Tuhan dapat memakai Daniel menjadi pribadi yang bisa mengubah bangsa. Doanya sampai hari ini pun, waktu khotbah Tuhan Yesus beberapa kali, Tuhan Yesus mengulangi perkataan Daniel. Waktu semua banyak yang ditulis di dalam Wahyu pun, itu banyak yang sudah dahulu Tuhan berikan kepada Daniel 500 tahun sebelumnya. Saudara tahu, itu luar biasa bukan? Orang-orang yang dipakai Tuhan adalah pribadi yang pertama, saya ulangi lagi, ya, yang setia kepada firman Tuhan, tidak akan goncang. Lebih baik aku mati daripada aku mengingkari kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, tidak takut meskipun api. Dan yang ketiga, karakter yang tidak ada noda. Belajar itu dari ini. Kita semua mungkin dalam perjalanan hidup kita sebelum mengenal Tuhan Yesus, mungkin kita orang timur bilang jatuh bangun, ya. Bisa salah, bisa berbuat apapun. Tapi saat kita ada dalam Tuhan, marilah kita semua. Teladan yang paling sempurna adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Ia datang untuk mengajar kita bagaimana kita hidup. Itu saja yang saya rindu bagikan pada di sana sudah jam berapa? Jam 7.30, sini 10.30. Ya, saya hanya bisa sampaikan bahwa biarlah apa yang saya bagikan ini bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara yang ada di Indonesia. Kalau memang Tuhan izinkan satu waktu kita bisa bertemu. Amin, haleluya. Ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hanya nama Tuhan, shalom untuk semua saudara-saudara yang belum kenal, nanti kali satu waktu kita berkenalan.